Dengan duit 30 jutaan rupiah, pilih Matic Jepangan bergaya Vespa atau Vespa beneran tapi bekas. Pilih yang mana ya? Dari kemarin banyak banget motor-motor Matic dari Jepang bergaya klasik ataupun bergaya Vespa yang diluncurkan di Indonesia. Bahkan salah satunya pun juga udah gue beli teman-teman. Nah, tapi ternyata gue kaget banget. Karena dengan harga yang serupa sekitar 30-40 jutaan rupiah, kalian sebenarnya bisa beli Vespa beneran, walaupun bekas. Nah, jadi di video ini, gua pengen ngasih lihat ke kalian ya, dengan Vespa bekas yang di harga 30-40 jutaan rupiah seperti ini, apa sih yang akan kalian dapetin? Dan lebih baik mana? Pilih ini atau Matic Jepangan yang bergaya kayak begini. Pertama, kita harus bahas dari desainnya dulu. Memang ya, kalau emang udah menjadi sumber inspirasi, emang udah berarti paling keren, ya kan? Motor-motor Jepang, Matic Jepang lainnya terinspirasi dari motor ini, dan ini memang sudah keren dari sananya. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang desain, gue personally emang ini udah lebih bagus. Bentuknya lebih klasik, lebih simple, membawa nama besar Vespanya itu sendiri. Jadi memang ya gak bisa dilawan ya kalau dari sisi desain. Tapi kalau kalian mending mana? Bentuk desain Vespa yang seperti ini atau pilih Matic Jepangan yang berbentuk seperti Vespa? Coba kalian tulis di kolom komentar. Model yang kita bahas di sini adalah Sprint S 150 iGet ABS. Makanya lampunya dia segi 6 kayak begini nih teman-teman. Tuh, ada topinya warna hitam dan dibalut dengan warna hijau yang menurut gua keren banget. Terus ada siripnya di depan sini yang warnanya merah. Dan layaknya semua Vespa Matic ya, seperti semua Vespa Matic, dia itu di depan aja dia juga single sided swing arm. Nggak sih, kalau single sided swing arm buat di belakang ya. Tapi yang jelas di depan dia juga sudah single sided teman-teman. Nah, jadi kalau kalian ganti pelek Vespa gitu ya, dimodif pelek depannya, itu kelihatan banget. Jadi bener-bener ya, kalau emang ngomongin modif Vespa ini bisa nggak ada habisnya teman-teman. Kalau ngomongin soal lampu, Vespa Sprint S ini lampunya sudah LED teman-teman. LED, walaupun hanya bohlamnya aja yang masih halogen. Tapi gampang lah kalau tuh mau tinggal diganti LED, ataupun juga mau diganti aftermarket aksesorisnya, banyak banget yang bisa kalian lakukan di Vespa ini. Nah, ngomongin tentang suspensi depan, seperti yang gue bilang, motor ini kan sudah single sided tuh, dan juga sudah ABS. Dan dia sudah 2 piston di depan sini teman-teman. Dan ada satu fitur di motor Vespa ini yang biasanya orang perlu modif kalau di motor lain. Apakah itu? Ada yang bisa menebak? Ada yang bisa menebak? Braided brake line. Nah, jadi selang remnya biasanya kalau motor-motor lain tuh bahannya dari karet, ya kan? Tapi kalau di Vespa dia udah braided, jadi udah lebih kuat sama panas. Jadi biasanya ini udah nggak usah dimodifikasi lagi, udah bagus selang remnya. Suspensinya satu di depan sini, opsinya juga kalau mau dimodif banyak banget ya kan. Ohlins pun juga ada untuk yang depan sini. Kalau mau diceperin kayak punya gua juga bisa, cuma tinggal diketik sok yang lebih pendek, motornya langsung ceper. Emang kalau ngomongin soal modif, Vespa itu udah paling enak deh dimodif. Mungkin banyak yang mengira, Vespa kok mahal-mahal, tapi kuncinya nggak canggih sih, nggak keyless. Tenang dulu. Biarpun Vespa ini masih menggunakan anak kunci, tapi dia sudah ada immobilizer-nya. Jadi ini bukan hanya sekedar kunci, tapi di dalamnya sudah ada sensor dan sebagainya yang membuat motor ini juga aman teman-teman. Dan kalau kita ngomongin tentang speedo, dia itu sebenarnya cukup basic ya. Nah, kalau yang Sprint S ini masih pakai yang analog, terus ada informasi bensin di sini. Bisa sih kalian juga bisa modif, bahkan ada beberapa juga yang sudah full LCD. Dan kalau masalah fitur di sini standar ya, ada buat nyalain motor, lampu, sen kiri kanan, lampu jauh, klakson, dan semuanya tertata dengan rapih dan simple. Kalau ngomongin soal penyimpanan di bagian depan, kita bisa buka dengan memencet kuncinya, dan di sini langsung kalian lihat ada penyimpanan di sebelah sini, ya kan? Yang cukup untuk HP, dompet, dan sudah ada colokan USB-nya di sini. Nah,
Jadi aman. Terus mungkin banyak juga yang bertanya, Bang, kalau misalkan mau buka bagasi, kan kalau Vespa itu kan elektrik ya tombolnya. Kalau akinya mati gimana? Tenang, ada backupnya juga di dalam sini. Di sini ada tuas, ya kan? Di sini ada tuas yang tinggal kita tarik. Nah, dia langsung ngebuka bagasinya di belakang, teman-teman. Jadi aman, semuanya sudah dipikirkan. Nah, kalau ngomongin soal bagasinya, menurut gua Vespa Sprint S ini bagasinya juga cukup oke. Nah, cara bukanya gimana? Pakai tombol yang ada di depan sini, teman-teman. Cuma tinggal dipencet, langsung terlepas, dan kita bisa lihat bagasinya yang lega. Bagasinya cukup untuk bawa jas hujan, ya kan, sendal, dan helm. Kalau helm cetok masih cukup banget. Dan itu pun juga masih ada sisanya. Dan hal lain yang gue suka juga dari Vespa Sprint S ini adalah kalau bagasinya kita ambil, nah kalian punya akses yang sangat lega untuk ngotak-ngatik di bagian mesin es itu. Ya, jadi itu adalah salah satu kelebihan dari Vespa Sprint S ini. Gampang banget kan? Jadi emang bagasinya ini pas banget buat bawa jas hujan, apalagi musim hujan begini penting banget kan bawa jas hujan. Tapi ngomong-ngomong soal hujan, ada loh hujan yang nggak perlu pakai jas hujan, bahkan bisa bikin kalian punya motor baru. Hujan apa tuh? Hujan Rezeki BSI Mobile. Apa sih program Hujan Rezeki BSI Mobile? Nah, program Hujan Rezeki BSI Mobile adalah program hadiah dari Bank Syariah Indonesia yang diperuntukkan bagi nasabah baru maupun nasabah existing yang aktif menggunakan BSI Mobile untuk mendapatkan poin yang akan ditarik pemenangnya secara acak melalui sistem komputerisasi di akhir periode. Emang hadiahnya apa aja, Bang? Banyak banget. Ada Vespa LX125 iGet, ada Vespa Sprint S150 iGet ABS, dan ada hadiah utamanya BMW 320i Sport, dan masih banyak lagi hadiah lainnya. Emang masih bisa ikutan, Bang? Masih bisa dong. Periodenya itu dari 1 Oktober 2023 hingga 31 Maret 2024. Makanya perbanyak penggunaan BSI Mobile kalian, kumpulin poinnya, dan siapa tahu kalian yang bisa menang hadiahnya. Vespa, the original Vespa dari dulu sampai sekarang itu emang menggunakan sasis monokok. Jadi bodinya dan rangka itu menjadi satu, teman-teman. Makanya kenapa kalau kalian ketokin, tuh, ini semua besi. Jadi ini bukan plastik. Karena emang ini sudah menjadi bagian dari sasis juga. Bodi iya, sasis iya. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri khas Vespa yang merek lain akan sangat-sangat sulit untuk meniru. Dan juga menjadi salah satu ciri khas Vespa yang gue juga suka banget, teman-teman. Bodinya besi semua. Nah, mesinnya 150 cc iGet, jadi ini sudah yang paling barunya. Di belakang dia masih menggunakan tromol, tapi kalaupun kalian kepengen menjadi disc brake, bisa banget. Dari Vespanya setahu gue juga udah ada kitnya yang kalian benar-benar tinggal plug and play aja. Dan yang gue suka juga dari Vespa itu adalah dia single side swing arm nih di belakang, ya kan. Jadi kalau kalian mau ganti knalpot ya, knalpot yang pendek gitu di bawah sini, pelek kalian tuh bener-bener bisa terekspos. Bener bisa terekspos, jadi kalau ganti pelek ya, itu looks-nya bagus banget deh. Seperti contoh yang gue lakukan di Vespa gue, ya kan, yang putih, ganti pelek apa dan semuanya, itu gampang banget di Vespa sini. Kalaupun misalkan kalian pengen nyeperin, juga bisa, nggak perlu ganti sok, bahkan cuma tinggal ganti mounting aja di sebelah sana, teman-teman. Ngomongin soal knalpot, udah banyak banget, kalian tinggal pilih dari berbagai merek, dari lokal, internasional, banyak banget knalpot untuk Vespa Matic. Bahkan sampai cover fan di sini juga udah banyak banget. Emang kalau udah ngomongin soal modifikasi, Vespa Matic itu nggak ada matinya sih. Banyak banget partsnya, beragam banget dari harga yang terjangkau sampai yang super mahal. Dari pelek, perintilan kecil, apapun itu, Vespa Matic kalau ngomongin soal modif, emang bagus banget. Mari kita cobain posisi ridingnya, teman-teman. Nah, ini yang gue suka dari Vespa nih. Posisi ridingnya itu ciri khas Vespa banget ya. Nyaman banget, buat daily commute enak, dan joknya pun juga enak. Ini joknya beneran enak deh. Dia semua Vespa gua Matic itu beneran joknya itu enak. Nah, kalau misalnya kita mau coba standar, ya, lepas standar, tinggi kayak gua 167 pakai sepatu, tuh bisa napak dengan sempurna kiri kanan. Jadi kalau misalkan satu kaki,
itu akan menapak dengan sempurna sekali, teman-teman. Nah, posisi ridingnya Vespa ini dari dulu sampai sekarang emang dibuat senyaman mungkin, semudah mungkin, teman-teman. Jadi emang dari dulu awal mula adanya Vespa itu memang motor yang dibikin untuk mempermudah kehidupan pemiliknya. Ya kan, makanya kenapa lowong banget nih di sini. Tuh. Jadi memang Vespa itu dibuat untuk memudahkan, teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang takut untuk nyobain pakai Vespa begini karena service centernya atau bengkel resmi. Kalau bengkel resmi sebenarnya Vespa itu udah makin banyak, teman-teman. Mungkin hampir di setiap kota besar di Indonesia sekarang udah ada yang namanya bengkel resmi Vespa. Kalaupun misalkan kalian nggak kepengen ke bengkel resmi, workshop Vespa Matic itu udah banyak banget. Deket rumah gua aja kalau gua hitung udah ada 3 atau 4, teman-teman. Jadi kalau di Jakarta ataupun di kota-kota besar, kalian nggak usah takut lagi kalau misalkan mau servis-servis Vespa Matic kayak begini. Dan dari pengalaman gue sendiri pun, untuk servis Vespa Matic ini relatif mudah gitu ya. Parts-partsnya pun juga sudah banyak. Jadi nggak usah takut lagi sama yang namanya, wah ini merek Eropa, nanti partsnya susah apa dan sebagainya. Kalau menurut gue pribadi sih enggak. Partsnya banyak banget, servisnya mudah. Motornya pun juga simple, jadi memang sangat-sangat menarik untuk dicoba loh, teman-teman. Mungkin satu hal yang nggak bisa gue kasih lihat di video ini tentang Vespa, tapi gue pengen share sama kalian, itu adalah komunitasnya, teman-teman. Nah, komunitas Vespa, mau Vespa tua, Vespa baru, itu banyak banget, luas banget, beragam banget. Mau dari yang suka originalan, ataupun suka modif, bahkan yang suka balap, itu ada semua komunitasnya. Nah, komunitas ini nih juga sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemilik motor yang memang ingin menjadikan motornya sebagai motor hobi, teman-teman. Komunitas Vespa ini yang sudah mendunia ini, itu juga menurut gue menjadi salah satu kelebihan kalau kalian main Vespa kayak begini, teman-teman. Bagaimana? Tertarik? Jadi begitulah penjelasan singkat dari gue tentang Vespa Matic 1 ini. Sprint S 150 iGet ABS. Jadi dengan duit 30-40 jutaan rupiah, kalian bisa beli baru motor Matic Jepangan bergaya Vespa atau nyobain sesuatu yang baru. Vespa Matic walaupun tapi bekas. Tapi kalau bekas bisa dapat kondisi yang oke, nggak menjadi masalah. Tapi kalaupun misalkan kalian kepengen banget punya Vespa yang baru, jangan lupa ada hujan rezeki BSI Mobile. Tinggal pergunakan sebanyak mungkin aplikasi BSI Mobile dan kumpulin poinnya. Siapa tahu kalian yang bisa dapetin Vespa Matic kayak begini, teman-teman. Kalau kalian sendiri pilih yang mana? Dengan duit 30 jutaan rupiah, pilih yang mana? Matic Jepangan bergaya Vespa atau Vespa bekas kayak begini? Tulis argumen kalian di kolom komen di bawah, mari berdiskusi. Kalau suka video ini jangan lupa di like, yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, I'll see you next video guys, bye-bye.